Jadi ya saudara dan saya tidak bisa menyatakan benar atau salahnya sebuah klaim sebelum kita mengetahui kredibilitas dari si pembuat klaim. Nah saudara, pembuat klaim ini bisa dipercayai kredibilitasnya di dalam dua hal. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah konsistensi dari bangunan pengertian dia yang utuh. Saya mau tanya, kalau ada orang mengklaim bahwa dia kenal seorang namanya Andrew, ini tidak akan mengganggu apapun, karena klaim dia tidak membuat saudara harus meruntuhkan cara pandang dunia saudara. Jadi klaim ini aman, ini bukan klaim yang harus terlalu serius dipikirkan. Kalau saya bilang kepada saudara, saya punya teman namanya Andrew, saudara bilang, oke, no problem. Saya percaya Anda benar-benar punya teman namanya Andrew, dan saya tidak harus merubah apapun dari apa yang saya percaya. Saya nggak harus tiba-tiba rubah pandangan dunia saya tidak harus tiba-tiba merubah pengharapan saya tidak tiba-tiba harus pindah agama misalnya. Karena klaim bahwa kamu punya teman namanya Andrew means nothing to me. Tapi ketika ada orang mengatakan saya percaya ada tuyul dan tuyul ini bisa curi uangmu. Nah tiba-tiba klaim dia mulai bersentuhan dengan dunia saudara ya. Hah? Bisa curi duit? Nah ini problem besar. Karena duit adalah dewaku misalnya gitu ya. Saudara mulai terganggu. Ternyata tuyul bisa nyolong uang. Saudara mulai hati-hati. Apakah klaim ini benar? Lalu saudara tanya apakah orang ini benar-benar percaya bahwa ada tuyul? Saudara mulai menyelidiki tentang worldview ketuyulan. Worldview tuyul gitu ya. Worldview tuyul itu apa sih? Pernahkah ada orang yang percaya tuyul? Saya mohon maaf ini jadi bahas tuyul. Tapi nggak apa-apa, ini nanti akan nyambung kok dengan tema sejati. Saudara, worldview orang yang percaya tuyul itu kira-kira akan menempatkan tuyul itu di mana ya? Adakah orang yang mulai menyelidiki penyelidikan alam karena didorong oleh kepercayaannya kepada tuyul? Adakah orang yang tiba-tiba mulai bersekutu dan memutuskan untuk mengumpulkan uang untuk membantu orang lain atas kepercayaannya kepada tuyul? Adakah orang yang mulai mengatakan saya bisa berjuang dengan bebas di dunia ini karena saya mengenal seorang tuyul yang bisa membebaskan aku dari belenggu? Rasanya kok enggak ya? Siapapun orang yang percaya tuyul akan menempatkan dia sebagai antagonis yang harus ada di luar hidup kita. Siapapun yang percaya tuyul itu ada, nggak mau masukkan tuyul ke dalam. Dan karena itu tuyul nggak bisa dijadikan sembahan. Karena dia adalah sesuatu yang ada atau enggak juga nggak penting. Dan kalaupun ada, kita akan keluarkan. Jadi ini aneh ya. Kamu percaya tuyul itu ada? Ada. Untuk apa? Untuk dikeluarkan. Supaya dia dianggap nggak ada. Nah sehingga klaim tuyul itu ada atau tidak sama besar dan sama pentingnya dengan ketika orang mengatakan Tuhan itu bertindak dan menyatakan ini, dan ini. Nah harap ini bisa kita ikuti. Maka klaim yang mengatakan tuyul itu melakukan ini. Sesuatu yang kita akan remehkan. Ini nggak penting. Tapi ketika kita mengatakan ada Allah yang aku sembah dan Allah melakukan ini. Memperkenalkan diri kepada kita. Kita akan cari dengan hati-hati. Bagaimana cara dia bicara? Bolehkah aku ikutan mendengar? Bolehkah aku ikut berbagian di dalam komunitas yang kenal dia? Karena ketika saudara mengabaikan klaim bahwa Tuhan itu berbicara, saudara sedang mengabaikan sesuatu yang menurut orang yang percaya klaim ini adalah sesuatu yang akan menentukan hidup atau matinya seseorang. Sesuatu yang akan menentukan seluruh cara pandang dunia yang dimiliki oleh seseorang. Nah itu sebabnya ketika kita mau mempercayai Allah dan kita tahu bahwa Allah itu berbicara, kita mau tahu apa sih yang Allah bicarakan. Itu yang hal kedua ya. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa Allah itu menyatakan diri. Allah bukan tema yang kita diskusikan, tapi Allah adalah Allah yang menyatakan diri, bicara kepada kita, berelasi dengan kita. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian yang kedua. Kalau Allah mengajak relasi dengan kita, relasi seperti apa yang Dia mau berikan? Relasi seperti apa yang Tuhan mau tawarkan? Apakah Tuhan berelasi dengan cara membuat dirinya dan diri kita secara unik tetap ada? Maksudnya gini, apakah relasi ini akan memberi tempat bagi manusia dan bagi Dia sebagai Allah? Atau relasi ini adalah relasi yang akan mengaburkan keunikan manusia dan keunikan Allah sebagai Allah? Ini penting karena kita akan menerima pengertian yang akan rusak dan kacau kalau kita percaya antara Allah dan manusia itu ada satu yang lebur, sehingga baik manusia maupun Allah kehilangan identitasnya yang sejati. Nah ini tema yang kedua ya, sangat penting. Relasi dan identitas. Kalau saudara mengatakan aku percaya kepada semacam ilah yang ada di dalam diri seseorang, lalu seseorang punya potensi menjadi ilah, saudara akan mulai meragukan klaim ini karena saudara merasa dengan demikian identitas saya sebagai manusia jadi nggak penting. Identitasku sebagai manusia jadi nggak penting karena entah aku manusia entah aku Allah, itu nggak penting. Nah saudara, ini coba saudara pikirkan ya, kalau saya tiba-tiba ngomong begini,
Hai saudara sekalian, aku ini Allah loh. Kira-kira saudara mau dengar saya lanjut nggak? Nggak mau, karena saudara tahu engkau manusia kok, bukan Allah. Jadi ketika ada orang mengatakan saya adalah Allah, saudara merasa terganggu kalau pengertian ini, kalau klaim ini membuat kemanusiaan kehilangan tempatnya. Jadi kamu itu manusia atau Allah? Lalu saya mengatakan, saya bukan manusia, saya Allah. Kenapa kamu bisa jadi Allah? Karena di dalam diri manusia, kita akan bertumbuh sampai jadi potensi Allah. Sampai jadi keluar potensi Allahnya. Saya punya Allah di dalam diri saya dan nanti suatu saat saya akan menjadi Allah. Potensi ilahinya akan tergali dan keluar. Saudara akan merasa bahwa kemanusiaan itu dianggap nothing. Diremehkan dan bahkan dianggap kosong dengan pengenalan akan Allah. Jadi Allah sepertinya menjadi begitu mendominasi dunia dari orang yang menyembahnya. Sehingga manusia menjadi hilang, gak ada gunanya. Nah, maka waktu saudara dan saya mau mempercayai bahwa Allah berbicara kepada manusia, saudara ingin ada relasi dan komunikasi yang dengan penuh cinta kasih memurnikan kemanusiaan saya, bukan menghilangkannya. Saya sebagai manusia identitasnya terpelihara, bukan menjadi hilang dan asing dan akhirnya lenyap. Nah, saya pikir bahkan untuk klaim yang kedua ini pun harusnya kepercayaan apapun bisa percaya. Saudara mungkin bukan orang Kristen, tapi saudara harus, bukan harus lah, saya nggak bisa paksakan. Tapi saudara pasti akan, kemungkinan besar akan setuju bahwa manusia itu nggak boleh dianggap nothing. Agama yang membuat manusia rendah dan kosong, itu tentu agama yang tidak bisa menyatakan kebenaran. Karena faktanya, segala sesuatu yang kita soroti di alam yang kita kenal ini, di dunia ini, adalah segala sesuatu dengan manusia mendominasi di tengah-tengahnya. Setiap pengajaran tentang Tuhan di mana manusia tidak mendapat tempat, itu adalah pengajaran yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena manusia dianggap boleh ada, boleh tidak. Dinegasi untuk memberi ruang bagi kepercayaan kepada Allah. Nah, ini tentu agama yang sulit diterima kebenarannya. Manusia itu begitu penting bagi sesama manusia. Sehingga kita tentu tidak mungkin terima ada ajaran atau iman apapun yang mengatakan manusia tidak penting, expendable, boleh dibunuh, boleh disingkirkan. Kita nggak akan terima itu. Nggak mungkin.